Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Belian. Jadi di video kali ini kita akan membahas kembali mata kuliah OOP, Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Jadi untuk materi kali ini ya, ini kita akan lebih mendalami tentang objek dan kelas, di mana kita akan eh, mempelajari penjelasan apa itu objek, apa itu kelas, serta kita juga akan melakukan praktek live coding di software BlueJ. Oke, jadi langsung saja kita ke penjelasan awal. Oke, jadi teman-teman kita sudah di slide-nya, di mana saja kita akan membahas kelas dan objek dalam OOP. Oke, langsung saja. Nah, jadi kelas ini adalah template dalam pemrograman berbasis objek atau OOP yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau perilaku dari sebuah objek. Di mana dalam kelas kita bisa mendeklarasikan atribut atau variabel dan metode atau fungsi yang dapat dimiliki oleh objek. Mana kelas ini merupakan eh, bisa dikatakan sebagai pendefinisian dari eh, hal dari dunia nyata. Nah, di sini terdapat objek, di mana objek sendiri adalah instance atau perwujudan nyata dari sebuah kelas. Jadi setelah kita membuat kelas nih, kita bisa menciptakan banyak objek dari kelas tersebut. Di setiap objek itu memiliki data sendiri-sendiri meskipun berasal dari kelas yang sama. Misal, kelasnya ini itu adalah sebuah blueprint mobil. Nah, blueprint mobil ini bisa menghasilkan banyak model mobil-mobil. Nah, jadi blueprint ini sebagai kelasnya. Dan model mobil-mobil itu yang bisa dihasilkan itu merupakan objek. Dan model itu sendiri mempunyai data-data sendiri, punya data-data sendiri, juga punya atribut sendiri seperti itu. Nah, ada juga hubungan antara kelas dan objek, di mana kelas ini mendefinisikan properti dan kemampuan atau metode apa yang dimiliki. Kemudian objek ini adalah data nyata yang bisa digunakan dalam program. Kemudian satu kelas itu bisa digunakan untuk membuat banyak objek dengan data yang berbeda. Dan seperti yang saya katakan tadi, satu blueprint bisa sebagai analogi tadi, satu blueprint mobil itu bisa membuat banyak model mobil. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan awal ya. Jadi, selanjutnya kita akan langsung praktek live coding di software BlueJ. Oke, teman-teman, jadi kita sudah ada di dalam software BlueJ-nya yang mana kita untuk saat ini kita pakai project kemarin dulu. Ini project perpustakaan, yang mana ini sudah kita buat kemarin pada video sebelumnya, yang masih ada kelas main dan kelas buku. Dan di sini kita akan mungkin mengulas kembali karena memang kemarin tuh sudah kita praktekkan untuk kelas dan objeknya. Jadi sini kita akan mengulas kembali serta kita akan membuat kembali dengan project yang berbeda. Oke, mungkin kita mulai dari buku terlebih dahulu. Nah, oke, jadi buku ini adalah sebuah kelas, mana kelas ini seperti penjelasan awal merupakan sebuah template di mana kelas ini bisa menghasilkan objek-objek yang lain dengan jumlah yang tak terbatas. Oke, jadi sini merupakan terdapat publikasi buku yang mana publik ini merupakan salah satu eh, kode yang mana nanti kita akan pelajari juga untuk keamanan data atau privacy. Jadi ada public, ada private. Tapi nanti kita akan eh, kita pelajari nanti di video selanjutnya. Oke, lanjut. Sini terdapat kelas
buku, kelas buku, kelas dengan nama buku. Kemudian di bawahnya terdapat deklarasi tipe data dengan atribut judul, di mana judul dan penulis ini merupakan atribut dari kelas buku. Di mana buku itu kan memang mempunyai beberapa atribut seperti judul, penulis, kemudian penerbit, kemudian ya seperti jumlah halaman dan lain-lain. Mungkin di sini kita akan sedikit menambahkan mungkin agar terlihat lebih bervariasi. Mungkin penerbit dan stream halaman. Nah, itu sudah kita tambahkan. Nah, karena kita sudah kita tambahkan, maka di metode ada di add buku ini bakal kita tambahkan juga yang mana ini nih merupakan metode atau metode atau cara untuk melakukan sesuatu yang mana di sini kita menggunakan metode ini untuk menambahkan buku dengan parameter string J, string P, atribut-atribut. Jadi di sini kita akan menambahkan string. Adek, adek, adek. Nah, karena antara penulis sebenarnya sama-sama string P, jadi mungkin kita akan ubah jadi string P. Kemudian untuk halamannya kita pakai string H. Untuk sini juga kita tambahkan untuk inisialisasinya untuk penerbit itu T, penerbit sama dengan T, dan halaman sama dengan H. Oke, sudah kita tambahkan. Jadi ini merupakan metode untuk tadi menambahkan buku dengan informasi-informasi berdasarkan atribut yang dipunyai buku. Nah, kemudian sini terdapat void. Void yang menampilkan, maksudnya terdapat metode untuk menampilkan info atau mencetak informasi-informasi tadi. Informasi tadi berupa judul, penulis, penerbit, dan halaman. Di mana sini kita masih ada punya cuman judul dan penulis, jadi di sini kita akan tambahkan juga. Yes, penerbit dan halaman. Oke, jadi sudah selesai. Jadi ini tadi itu buat menampilkan atau mencetak informasi data-data yang berdasarkan atribut ini. Jadi ini merupakan kelas buku yang mempunyai atribut berupa judul, penulis, penerbit, dan halaman. Terus ini terdapat sebuah metode yang mana metodenya digunakan untuk melakukan buku serta metode tampil info untuk mencetak atau menampilkan data-data dari buku tersebut. Jadi kita compile. Oke, berhasil. Sudah. Jadi di sini kita akan langsung ke classmain-nya. Nah, classmain ini eh, digunakan untuk menjalankan program dari perpustakaan itu. Jadi dalam classmain ini, eh sebelumnya jadi ini merupakan classmain, kelas dengan nama main, dan kemudian di sini terdapat objeknya, objek yang berupa buku, di mana objeknya ada buku B1, B2, dan B3. Nah, jadi terdapat tiga objek yang mana merupakan hasil dari kelas buku tadi. Misalkan kalau buku tadi kan kelas buku tadi kan cuma template gitu. Jadi setelah kita buat objek, jadi bisa beda-beda gitu. Jadi kalau kelas buku itu cuma template, bener-bener template itu kalau di objek ini ya bener-bener hasil nyatanya gitu. Oke, jadi sini merupakan objek ada B1, B2, B3. Nah, di sini kita akan menyiapkannya untuk setup atau mengisi
objek-objek tersebut dengan data-data berdasarkan atribut dari kelas buku. Jadi ada judul, penulis, penerbit, dan halaman. Nah, di sini sebenarnya sudah kita kita buat di pada video sebelumnya, yakni ada new buku untuk menambahkan buku, maksud untuk membuat slotnya, membuat slot untuk objeknya, terus untuk menambahkan informasi, data, judul penulis, serta menampilkan atau mencetak informasinya. Oke, jadi karena tadi kita sudah menambahkan atribut-atribut baru, di sini kita akan menyesuaikannya, karena di sini terdapat penerbitnya, ya ini mungkin Erlangga, dan halamannya mungkin 201. Dan lakukan iya, lakukan hal yang sama juga di buku B2 dan B3. Sebentar, ya. Nah, sudah kita buat menyesuaikan atribut dari buku itu sendiri. Sudah 4. Tapi di sini mungkin kita akan menambahkan satu objek lagi, ini B4. Memang agar lebih jelas lagi. Nah, sudah kita tambahkan nih objeknya B4. Sudah kita deklarasi. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk sebagai tempatnya. New buku parameter kosong. Sudah, terus ini kita juga akan menambahkan informasinya, data-datanya menggunakan add buku B4 add buku. Nah, sini kita akan mengisi datanya. Pertama itu ada judul, judulnya itu hmm, Masquerade. Judul penulisnya itu Kiyoshi. Kemudian penerbitnya eh, kira dan jumlah halamannya 150. Oke, sudah kita tambahkan. Dan di sini juga ini tadi metode untuk menampilkan informasi dari data-data buku. Kita tambahkan juga untuk B4-nya. Nah, sudah. Jadi sini sudah selesai tadi, maka kita harus kembali. Jadi merupakan kelas main. Kelas mainnya merupakan kelas yang digunakan untuk menjalankan program. Terus ada objek buku, di mana objeknya ada B1, B2, B3, dan B4. Terus ada metode setup untuk eh jadi di sini ada B1, B2, B3, B4 untuk membuat tempat untuk menambahkan objek tersebut. Nah, kemudian sini terdapat metode add buku, di mana di sini kita menambahkan data-data berdasarkan atribut-atribut dari kelas buku. Dan dan terakhir itu ada tampil info untuk menampilkan atau mencetak informasi data-data buku. Jika kita compile. Nah, sudah kita compile, kita tutup dan kita langsung jalankan. Kita main purpose satu. Satu, kita mencet setup. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita inspect, maka dia akan tertampil seperti ini. Nah, kalau misalnya kita
Misal kita inspek B1, maka dia akan tampil si string judul, penulis, penerbit, halaman. Seperti itu buat kita. Ini. Oke, mungkin seperti itu. Jadi eh, sudah kita close kembali dan mungkin di sini kita akan membuat project baru. Mungkin di sini kita project baru sambil cek mungkin dengan akan menggunakan konsep dealer. Nah, sudah kita buat. Mungkin astagfirullahaladzim. Yes. Oke, sudah kita buat ininya dengan project baru yang namanya dealer. Jadi di sini kita akan langsung saja buat kelas yang namanya mobil. Misal mobil dan kita langsung jadi kita buat mainnya. Jadi konsepnya sama seperti perpustakaan tadi, cuma kita pakai konsep mobil. Editor langsung terus. Oke. Jadi sama seperti sebelumnya kita akan deklarasi dulu atribut-atributnya. Pertama itu ada string namanya itu mobil, eh, model, string merek, string tahun, string warna. Oke, sudah. Kemudian kita buat metodenya. Void eh, ada di mobil. Nah, sini kita string m, string h untuk merek, m untuk model, string t tahun, dan string w untuk warna. Nah, itu sudah. Langsung kita inisialisasi. Nah, sini untuk model itu sama dengan M, merek itu sama dengan K, tahun itu sama dengan T, warna sama dengan W. Nah, habis itu kita tambahkan eh, tampilkan infonya. Void show info. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan fungsi sistem sama seperti project perpustakaan, sprint ln.
dengan jadi model plus model. Nah, seperti ini. Jadi kita akan lakukan hal sama pada atribut-atribut yang lain. Merek, merek, terus tahun dan warna. Nah, oke, untuk kelas dari mobil itu sudah kita buat. Yang mana sini ada atribut model, merek, tahun, warna. Terus ada metode untuk menambahkan mobil, serta untuk menampilkan info dari menampilkan data-data dari mobil. Oke, jadi lanjut kita ya, Pak, kita compile terlebih dahulu. Oke, aman. Lanjut ke main. Mungkin agar mempercepat kita copy saja main. Kita ganti kelas main. Jadi kita hapus mobil. Ada M1, M2, M3. Cukup M3 terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan, oh iya, kita hapus saja yang ini. Kita hapus. Kita akan void setup. Lakukan yang sama. Kita parameter itu kosongkan. Oke, jadi langkah yang pertama itu sama. Untuk itu kita menggunakan fungsi new untuk menambahkan M1 dengan new mobil. Membuat new mobil. Dan selanjutnya kita akan menggunakan metode metode add buku M1 ada add buku add mobil maksudnya. Sebentar, ini gitu. Mobil. Jadi eh, datanya itu atribut model, merek, tahun, warna. Model mungkin Avanza dengan merek Toyota, tahun 2025, warna silver. Ya, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk M2 dan M3-nya. Cepat kita pasang serinya. Ini ya. Lihat. Kalau ini kita samakan saja semua. Hitam. Sini ada em, BRV, merek Honda, warna merah. Nah, setelah itu kita akan menampilkan infonya. Oh iya, lupa. Ini jangan lupa diubah. M2, M3, M1 tampil info. Maksudnya show info ya. Show info.
Dua, show info, dan M3 show info. Oke teman-teman, jadi sudah selesai. Jadi ini merupakan public classmain. Jadi classmain ini buat menjalankan program. Nah, dalam classmain ini terdapat objek dari mobil, di mana objek dari mobilnya ada M1, M2, dan M3. Seperti sebelumnya itu, kelas mobilnya merupakan template dan objek-objek itu merupakan M1, M2, M3 ini. Nah, M1, M2, M3 ini merupakan objek yang mempunyai atribut. Nah, atribut ini ada sebenarnya model, merek, tahun, dan warna. Jika ada metode, di mana metode ini ada new mobil untuk menambahkan, terus ada di mobil untuk mengisi data, dan show info untuk menampilkan atau mencetak data-data. Oke, langsung saja kita compile. Oke, tanpa error, jadi saja kita langsung jalankan saja di mainnya. New main di luar satu. Oke, kemudian kita buat setup. Nah, ini sudah tampil. Nah, sini kita tampil, sudah tampil nih. Terus ada, pertama itu ada M1 model Avanza, merek Toyota tahun 2005, warna silver. Sudah ada M2 model Xenia. Jadi ini memang kurang rapi ya, harusnya kita rapi kan tadi, tapi tidak apa-apa asal harusnya kalian paham kok. Nah, sebenarnya ada hal yang berbeda dari project sebelumnya, yaitu kalau misalnya kita tadi itu tampil di seperti merah-merah gitu, kayak ada elemen kotak merah yang kita, kalau misalnya mau lihat isinya itu kita harus inspect dulu. Nah, itu karena main di antara main apa di kelas mobilnya itu, di bagian metode tampil info itu tidak terdekorasi dengan baik. Jadi ya dia hanya keluar di hanya keluar ketika kita inspect. Berbeda ketika kita mendekorasikan eh, metode metode show infonya dengan benar, maka dia akan tampil seperti tadi dicetak. Nih, mungkin saya kasih lihat. Show compile, main, dealer, block, setup. Nah, kan tidak muncul, jadi kita harus inspect terlebih dahulu. Baru dia akan muncul. Tapi sebenarnya untuk tampil info ini, show info atau pokoknya metode untuk menampilkan atau mencatat itu sebenarnya opsional. Tapi yang penting tadi lewat, sebenarnya lewat sini juga nggak apa-apa. Eh, nah, lewat sini juga nggak apa-apa. Jadi yang terpenting tuh terlihat bahwa datanya itu benar-benar sudah masuk seperti itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, kelas dan objek ini merupakan dua konsep yang paling mendasar yang harus kalian pahami. Jadi, kelas itu berfungsi sebagai blueprint atau template yang mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki suatu entitas, sedangkan objek adalah perwujudan nyata dari kelas, yaitu data yang dapat digunakan dan dimanipulasi dalam program. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang objek dan kelas pada video kali ini. Mungkin sam- sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.